meraih sasaran sesungguhnya, yaitu Yerusalem baru bahagia selamanya. Itu sebabnya dalam setiap ibadah kami Tuhan, mohonlah belas kasih kemurahan-Mu. Jangan biarkan ibadah ini kering tanpa arti. Engkau hadir di tengah ibadah pelayanan ini, mengampuni, menyucikan, mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, komputer, setiap kami yang hadir pada buat pagi ini layakkan, mampukan kami untuk dapat memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan Tuhan. Sertai langkah mereka, jauhkan dari segala halangan yang merintangi. Demikian yang tidak bisa beribadah karena sakit penyakit, darah Yesus yang menyembuhkan. Alasan lain apapun itu, mohon kemurahan-Mu, berbelas kasihan di waktu mendatang. Bye.
yang bertugas. Haleluya. Haleluya. Grup penyanyi dari Tuhan durasi keindahan dari
Haleluya. Haleluya. Amin. Kemudian kita bangkit berdiri menjadi selalu firman-Mu ajaib, sungguh firman-Mu agung menolong kehidupan kami di tengah keadaan dunia yang tidak menentu ini.
Kami tidak berdaya, manusia darah daging tidak akan mampu menjalani hari-hari ini bersama dengan keadaan dunia yang semakin sulit di segala bidang. Tetapi kami akan mampu bersama Tuhan. Mulai di dalam dunia ini, kami akan tetap kuat teguh hati sampai kami memperoleh mahkota kehidupan, yaitu Yerusalem baru, surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, itu yang menjadi kerinduan kami bersama. Mohonlah kemurahan belas kasih Tuhan. Sekarang firman Tuhan akan dinyatakan di tengah kami semua. Layakkan kami Tuhan, urapi kami semua dengan roh-Mu yang suci. Mulai daripada pribadi hamba, urapilah dengan roh-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak Tuhan dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami juga dengan urapan yang sama untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bisa mengerti, percaya yakin akan firman-Mu dan dapat mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata Tuhan, firman dan Roh Kudus zaman Tuhan atas kehidupan kami. Mujizat terjadi, ada masa depan perubahan hidup manusia daging diubahkan menjadi manusia yang rohani. Jika Engkau datang kali yang kedua, menjadi sama seperti Engkau. Segala kuasa-kuasa iblis yang terlalu jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat itu keras hati, capek, bosan, bermain-main, apapun bentuknya kami usirkan kuasanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan belas kasih-Mu di tengah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah bahagia, damai, sejahtera yang daripada Tuhan kiranya dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan kembali di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Markus 14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Perikop ayat ini yaitu Petrus akan menyangkal Yesus. Jadi ini juga bagian yaitu peringatan Tuhan kepada Petrus, yaitu dengan kebenaran firman, yaitu dengan firman nubuat. Peringatan Yesus kepada Petrus dengan firman nubuat, di mana pada ayat yang ke-27 firman nubuat bagi Petrus, yaitu Tuhan mengingatkan bahwa domba akan tercerai-berai, ya, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dan ini juga peringatan bagi Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan. Pada ayat yang ke-30, sebelum ayam berkokok, ayat yang ke-30, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok, 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, jadi Petrus akan menyangkal Tuhan. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, tetapi Petrus menolak, tidak mau menerima teguran ini. Di dalam Matius 25 ayat 33, dia katakan sekali-kali tidak. Dia menolak, padahal jelas teguran ini untuk Petrus supaya jangan sampai terjadi, tetapi dia menolak sekali-kali jangan. Coba kita buka Matius 26 ayat 33.
dan 35. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Inilah Petrus menolak firman nubuat, aku sekali-kali tidak, dan aku takkan menyangkal engkau. Firman nubuat nyata bagi Petrus, tetapi Petrus ini akhirnya menyangkal Yesus. Tidak mau, ini sama dengan tidak mau disucikan dan diubahkan oleh firman nubuat. Tidak mau disucikan oleh firman nubuat. Nah, inilah firman nubuat. Padahal belum terjadi, tetapi firman sudah mengingatkan Petrus. Berarti kalau tidak mau disucikan, diubahkan oleh firman nubuat, firman pengajaran yang benar, maka ini sama dengan tetap mempertahankan manusia darah daging. Tetap mempertahankan manusia darah daging. Tanpa Roh Kudus, kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Yesus harus mati di kayu salib untuk menghasilkan minyak zaitun, minyak urapan Roh Kudus. Maka tanpa Roh Kudus, kita tidak mau disucikan, tidak mau disucikan. Karena apa? Tetap mempertahankan manusia darah daging. Inilah yang membuat nantinya Petrus akan menyangkal Tuhan. Ya. Pada ibadah minggu kemarin, kalau kita menyangkal Tuhan, kehidupan itu juga akan disangkal oleh Yesus di depan Bapa. Sehingga kehidupan itu hanya tetap seperti buli-buli tanah liat yang hancur berantakan. Markus 14 secara keseluruhan berbicara yaitu buli-buli emas berisi mana. Tetapi kalau tidak mau dipenuhi oleh Roh Kudus, firman dalam urapan Roh Kudus, kita ini semuanya hanyalah manusia darah daging yang hanya menuruti hawa nafsu daging. Hanya seperti buli-buli tanah liat yang akan hancur berantakan. Ya, sebab manusia darah daging di hari-hari terakhir ini, mana tentang kedatangan Tuhan itu tampil sebagai pengejek-pengejek, menolak. Ya, tak harus begitu Pak Pendeta. Ya, saya cukup di rumah, saya cukup mendengar apa yang harus saya dengar dari sosial media. Begitu, tampil sehingga tidak mengalami keubahan hidup. Di dalam firman Tuhan Ibrani bahwa janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, itu juga berbicara kandang penggembala. Ya, kalau manusia darah daging kita tidak akan pernah mampu masuk dalam pintu yang sempit. Itu sebabnya mari dengar firman. Ya, dengar firman. Kita sudah mendengar untuk mengalami baptisan Roh Kudus, prosesnya itu harus percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Ya, baru kita percaya, mengaku, sadar dari firman yang kita dengar, sadar, ya, mengaku mati terhadap dosa, dikubur dalam Roma. Ya, Roma 6 ayat 2 dan 4. Orang yang mati harus dikubur. Coba buka. Orang yang mati harus dikubur. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi, kalau mau mengalami baptisan Roh Kudus, prosesnya harus percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Lewat mendengar firman, kita sadar, ya ini saya berdosa. Dengar firman terus, dengar firman Tuhan. Terus sadar, dosa harus dikubur. Maka orang yang mati harus dikubur dalam kuburan air. Sejauh mana? Ya sejauh kuburan air, semua ditenggelam. Ya, namanya kalau orang dikubur mati, nggak nampak tangannya, nggak nampak kakinya. Gitu. Kuburan air. Orang yang dikubur, ya orang yang mati terhadap dosa harus dikubur dalam kuburan air. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yesus, ya, dia tidak harus perlu dibaptis, tetapi karena taat kepada kita harus menggenapi seluruh hukum Tuhan. Dia taat bukan karena dia berdosa, tetapi dia menunjukkan teladan. Kita juga mati terhadap dosa. Yesus juga dibaptis dalam kuburan air, bangkit, langit terbuka, ya, Roh Kudus dicurahkan, merpati, itu melambangkan Roh Kudus. Itu prosesnya, baptisan air, baptisan Roh Kudus. Nah, ini saya akan sampaikan berulang-ulang supaya yang muda-muda yang belum dibaptis ini mengerti. Inilah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang sudah lama baptisan air? Kalau kita masih menuruti hawa nafsu daging kita, manusia darah daging, baptisan airnya dipertanyakan. Tetapi kalau kita sudah sungguh-sungguh sadar, ya tidak perlu dibaptis ulang, tapi sadar, ya ini salah, Roh Kudus dicurahkan. Tetapi kalau tetap manusia darah daging, 2 Petrus 6, kita baca ini, 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 7, 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 7. Inilah keadaan di akhir zaman, tetap mempertahankan hawa nafsu manusia darah daging. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, hari-hari ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, tetap mempertahankan manusia darah daging tanpa Roh Kudus. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya namanya manusia darah daging, dia akan memperhatikan hal-hal yang dunia. Ya emangnya umur manusia emangnya selamanya? Tidak kan? Ya, umur yang paling tertua aja di dalam zaman permulaan, ya hampir 1000 tahun itu. Ya, 900 ya. Ada umurnya sampai 900 tahun dalam kitab Kejadian. Ya. Sudah sejak dari dulu sampai sekarang. Kalau manusia darah daging, maka dia akan melihat hal-hal yang duniawi ini. Mana masih ada dunia. Ya memang dunianya masih ada. Tetapi umur manusia tidak selamanya di dunia ini. Itu yang harus diperhatikan. Tampil sebagai pengejek karena manusia darah daging hanya melihat hal-hal yang dunia. Mereka sengaja tidak mau tahu sebenarnya bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpiara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Keadaan hari-hari ini terakhir di akhir zaman ini akan kembali kepada seperti zaman Nuh dan zaman Sodom dan Gomora. Keadaan manusia hanya menuruti hawa nafsu dagingnya. Ini contohnya bagaikan Petrus. Inilah firman nubuat. Dicontohkan juga kepada Petrus. Ya akhirnya memang Petrus menyangkal Tuhan. Ini juga firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru Petrus ini. Ya Petrus kan ini kitabnya Petrus. Dinasihatkan. Dan itu akan terjadi keadaan hari-hari ini. Ya zaman sekarang, lihatlah. Saya juga pernah sampaikan betapa sulitnya kita hari-hari ini untuk menasihati anak dan lain sebagainya. Ya terlalu sulit. Nah ini. Itu sebabnya ayo keadaan di akhir zaman ini akan berulang kembali. Di mana banyak anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan, tampil sebagai pengejek. Petrus ini kan hamba Tuhan senior. Tampil sebagai pengejek. Ini sama dengan menolak firman nubuat. Banyak menolak firman pengajaran yang benar. Sebab apa? Kita yang di dalam kasih karunia kita mendapatkan firman pengajaran yang benar ini pun banyak tidak sesuai dengan firman. Prakteknya sudah, firmannya sudah. Tetapi dalam setiap prakteknya, ya tidak akan pernah jadi contoh. Ya, sedangkan Yesus saja banyak berdiam diri, masih diolok-olok, apalagi kehidupan kita manusia darah daging. Ini
Ya, mari kehidupan kita. Keadaan di akhir zaman ini banyak yang menolak firman nubuat. Orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya pada ayat yang keempat. Ini sama dengan manusia darah daging. Ya, kehidupan yaitu orang-orang yang hidup hanya menuruti hawa nafsunya pada ayat yang ketiga tadi. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ini sama dengan manusia darah daging. Ya, manusia darah daging apa yang diajaknya? Firman nubuatan. Itulah firman pengajaran yang benar, ayat yang keempat. Itu sebabnya yuk kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita yang sudah menerima firman pengajaran ini malah dikatakan yang terdahulu terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Karena apa? Sudah dengar firman tapi tetap menuruti hawa nafsu daging. Tetap mempertahankan manusia darah daging. Tuhan tolong. Ya. Sekarang berarti apa yang ditolak? Yang ditolak sama dengan firman Allah yang mengungkapkan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja dan mempelai pria surga di awan-awan permai. Itulah firman pengajaran yang benar itu. Ya, yaitu yang ditolak. Ya, yaitu juga termasuk firman Allah yang mengungkapkan dosa-dosa dan puncaknya dosa yang tersembunyi di dalam sidang jemaat. Petrus contohnya. Sudah dikatakan sekali-kali tidak. Kalau orang lain ya, saya enggak. Nah, ini. Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Kejadian 19 ayat 14 ini pagi ini, siang ini kita pelajari bagaimana keadaan ini kembali seperti zaman Lot, Sodom Gomora. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, Lot ini hamba Tuhan, menyampaikan kepada bakal menantunya. Kan sudah dengar dia, firman disampaikan. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Jelas firman. Ya kita tahu ceritanya. Setelah itu ya Sodom Gomora dimusnahkan. Ya ini. Jadi dari contoh-contoh ini maka mari kita yang sudah mendengarkan firman pengajaran yang benar minta minyak urapan Roh Kudus. Kalau tidak kita akan tetap manusia darah daging. Kita dengar firman Tuhan, tetapi kita karena menolak, ini sebenarnya tampil sebagai pengejek, hanya berolok-olok, sebagai orang yang berolok-olok. Ya, maka pada zaman Lot, dua bakal calon menantunya ini mengejek firman nubuat. Bagi kita sekarang menolak firman pengajaran yang benar. Untung kedua anak Lot tetap dengar firman. Sekalipun apa? Kehilangan jodoh. Sekalipun kehilangan jodoh. Nah ini awasan bagi kaum muda. Jangan karena perkara jodoh mengabaikan menolak firman. Tidak harus begitu Pak Pendeta. Yang penting Kristen meskipun tidak digembalakan. Nah, banyak contoh. Ya, ini nasihat firman Tuhan. Supaya ayo kaum muda biar Tuhan menolong kehidupan. Ya, saya seringkali contohkan selama masih kaum muda ya masih bersekolah, anggap saja SMP ke SMA ya masih bisa digembalakan. Tetapi bagaimana? Ini kan ujian setelah tamat sekolah SMA menuju kuliah. Ya mungkin kos atau pergi atau kemana? Apakah di sana tergembala atau bagaimana? Itu masih ya. Lalu setelah bekerja semakin jauh. Lalu nanti setelah menikah bagaimana? Itu harus diperhatikan. Saya sudah sampaikan Kamis, ayo dorong anak kita di mana saja berada. Kalau belum dapat kandang penggembalaan, ayo dengarkan dulu secara online. Ingatkan selalu, ingatkan. Ini penting. Ya, jangan sampai karena menuruti, kan itu menuruti hawa nafsu, berhasil. Itu kan semua untuk daging ini. Semoga kita mengerti ini.
menjadi perhatian bagi kehidupan kaum muda. Ya, kita akan kembali kepada keadaan zaman Lot, Sodom Gomora yang akan terulang lagi pada zaman akhir ini. Kita perhatikan dulu semua orang yang di Sodom Gomora ini menolak firman. Ya, bagi kita sama dengan menolak firman pengajaran benar, berarti tetap mempertahankan manusia darah daging, sehingga keadaan semua manusia, semua keadaan manusia yang hidup menuruti hawa nafsu dagingnya, manusia darah daging, termasuk pelayan Tuhan. Lukas 17 ayat 28, ini keadaannya. Kalau kita menolak firman pengajaran yang benar, maka bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Lukas 17 ayat yang ke-28. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot, mereka makan dan minum, ini keadaannya. Ya, ini akan terjadi. Mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Maka keadaan yang pertama, jika menolak firman pengajaran yang benar, maka keadaannya bagaimana? Yang A, yaitu makan minum, ini keadaannya. Ya, adalah makan minum. Kalau menolak firman pengajaran yang benar, maka akan jatuh ke dalam dosa makan minum kawin mengawinkan. Makan minum kawin mengawinkan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ini termasuk kawin mengawinkan. Berarti kehidupannya ini sama dengan dikuasai oleh setan dengan kekuatan roh jahat, roh najis. Sehingga apa? Kehidupannya hanya berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Makan, minum, narkoba, mabuk, merokok, kawin mengawinkan, tontonan yang tidak benar, sampai kepada perbuatan percabulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah, sampai hubungan yang sejenis. Semakin meningkat ini. Kalau kita menolak firman pengajaran yang benar, jatuhnya kita nanti akan kepada dosa makan minum kawin mengawinkan. Sudah sering kali disampaikan tetapi tidak mau berjuang. Ya, tadi lagu pujian tadi, selalu ada jalan di mana ada perjuangan, kan, kemauan. Alkitab mencatat, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sudah diselamatkan, percaya kepada Yesus selamat. Tetapi selanjutnya apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Berarti walaupun sudah mendengar firman Tuhan, tetap menuruti hawa nafsu dagingnya. Ya. Ini sama dengan tanpa penebusan oleh darah Yesus. Kalau kita ditebus oleh darah Yesus, maka kita akan meninggalkan perbuatan dosa. Tetapi kalau kita tetap berbuat dosa, berarti ini sama dengan bagaikan tanpa penebusan oleh darah Yesus. Ya, namanya ditebus, dibayar. Saya juga pernah sampaikan, kalau kita membeli sesuatu, maka jika kita membeli sesuatu dengan lunas dibayar, itu menjadi milik kita. Sah menjadi milik kita. Tetapi kalau kita berbuat dosa tanpa penebusan, berarti ini sama dengan tanpa penebusan oleh darah Yesus. Ya, ini juga sama dengan tanpa bulan di bawah kaki mempelai. Bulan itu berbicara penebusan, ya. Terang bulannya sudah hilang. Yang kedua, kalau kita menolak firman pengajaran yang benar, sudah tadi contohkannya Petrus, dua bakal menantu Lot juga contoh. Nah, ini. Dan itu akan juga terjadi pada hari-hari terakhir zaman akhir ini. Yang kedua dikatakan membeli dan menjual. Membeli dan menjual ini sama dengan dikuasai oleh antikris. Ya, antikris. Membeli dan menjual ini sama dengan dikuasai oleh antikris. Pada akhirnya memang, ya, tidak akan bisa proses transaksi jual beli kalau tidak dicap 666. Itu nanti pada akhirnya. Hari-hari ini membeli dan menjual sama dengan kita sedang dikuasai oleh antikris.
Ya, sehingga apa? Hanya mengasihi dan hanya memburu uang. Tidak bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Apa prakteknya? Kalau kita menolak firman pengajaran yang benar, prakteknya yaitu karena memburu uang, mengasihi dunia ini dengan segala isinya, maka prakteknya tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Karena mengasihi dirinya, saya sudah lelah kerja Senin sampai Sabtu. Kapan liburannya Pak Pendeta? Ya, ada banyak orang tidak peduli hari-hari itu datang beribadah kepada Tuhan. Maka dorong anaknya yang tidak beribadah. Nah, inilah. Berarti kan dia menuruti hawa nafsu dagingnya. Wah, kamu lelah. Ini sedang dikuasai oleh roh antikris. Karena perkara jasmani terlalu gampang untuk orang meninggalkan ibadah. Sedang dikuasai oleh antikris. Tidak setia dalam meninggalkan ibadah pelayanan. Kalau dibiarkan sewaktu-waktu tidak akan bisa beribadah lagi. Walaupun sering dijenguk, dibesuk. Kami sebagai hamba Tuhan, siapapun kita, selalu terdorong hatinya untuk besuk. Ya, itu yang harus kita kerjakan sebagai pelayan Tuhan. Tetapi ingat baik, keadaan ini sedang dikuasai oleh roh antikris. Ya, mohonlah kemurahan Tuhan. Dorong siapa saja, anak, istri, suami, istri, anak, atau orang tua kita, atau sebaliknya orang tua terhadap anak. Ingatkan, kita harus juga beriman yakin bahwa satu orang diselamatkan dari rumah tangga itu, maka seluruhnya bisa diselamatkan. Nanti kita akan dengar, ya, bagaimana kapalnya hancur berantakan, tetapi ada Paulus di sana. Ini yang kita perjuangkan hari-hari ini. Ya, tidak setia. Prakteknya yang kedua, kalau sudah mengasihi dirinya, memburu uang, serakah. Ya, mencuri milik Tuhan, yaitu persepuluhan dan persembahan khusus. Sering diulang ini, kikir. Tidak bisa memberi kepada Tuhan. Ya, tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, lalu tidak bisa memberi untuk sesama yang membutuhkan. Malah membenci tanpa alasan. Orang yang berkorban dibenci. Tuhan tolong. Berarti ini sama dengan tanpa kasih. Tanpa kasih. Ya, kasih Tuhan itu diumpamakan seperti matahari ini. Kasih Tuhan yang menerangi kepada setiap orang manusia yang ada di dunia ini. Yang jahat, yang baik. Itulah. Ini sama dengan tanpa kasih. Tanpa selubung matahari. Kalau kita lihat, ya, mempelai wanita itu ada bulan di bawah kaki, selubung matahari. Ini terang, benda-benda penerang. Berarti sudah matahari, sudah tidak menerangi hidupnya. Tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Lalu yang terakhir dikatakan menanam dan membangun. Jika menolak firman pengajaran yang benar, maka akan masuk dalam keadaan menanam dan membangun. Membangun yang jasmani tadi karena manusia darah daging. Ini sama dengan dikuasai oleh nabi palsu dengan roh dusta. Menanam dan membangun untuk hal yang jasmani. Ada banyak kita juga, kalau kita mempertahankan manusia darah daging, terlalu gampang untuk berdusta, berbohong dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hal apa saja. Tujuannya apa? Untuk menanam, membangun kan? Untuk membangun hal yang jasmani ini. Dikuasai oleh roh dusta. Sehingga kalau ini dipertahankan akan menanam dan membangun yang palsu. Yaitu membangun, ya, menanam dan membangun yang palsu. Apa itu menanam dan membangun yang palsu? Yaitu akan menanam ladang palsu. Ladang palsu. Ladang palsu. Ladang itu kan tempat bekerja. Tempat bekerja kan. Nah, melakukan aktivitas menanam. Ya, ladang itu secara rohani itu berbicara ibadah pelayanan. Ladang yang palsu berarti sama dengan ibadah pelayanannya yang tidak sesuai dengan firman pengajaran yang benar. Beribadah melayani Tuhan termasuk hamba Tuhan, tetapi memasukkan cara-cara dunia
ya untuk meraih apa sajalah, ya dengan cara-cara dunia. Ini sama dengan juga beribadah, memang beribadah, tetapi hidupnya tidak sesuai firman pengajaran yang benar. Beribadah melayani Tuhan, beribadah melayani Tuhan. Jadi sangkur, singer, musik, pengkhotbah, beribadah melayani Tuhan. Tetapi hidupnya tidak sesuai firman pengajaran yang benar, sedang menanam di ladang yang palsu. Hanya menanam di ladang yang palsu. Akibatnya apa? Kita tahu di dalam Alkitab, seorang anak yang sudah bekerja, mana dia akhirnya minta bagiannya kan? Seperti anak yang terhilang. Seperti anak yang terhilang itu. Akhirnya apa? Karena dia meminta upah, selalu mengejar hal yang jasmani, tidak sesuai melayani Tuhan, tapi tidak sesuai firman pengajaran, melayani tapi tidak sesuai tabisan. Akhirnya apa dia? Bekerja sampai apa? Di ladang babi. Tahu babi? Ini mohon maaf ini. Ya, setelah dimandikan masuk lagi ke kubangannya. Beribadah tetapi tetap berbuat dosa. Puji Tuhan. Ladang palsu. Lalu apalagi? Membangun yang palsu, yaitu sama dengan membangun Babel. Membangun Babel. Ya, kenapa Babel dibangun, menara Babel? Karena mencari nama. Hebat. Itu yang dibangun, bangga. Beribadah yang dicari bagaimana supaya saya diberkati secara jasmani. No. Tetapi beribadah itu berbicara pengorbanan. Semoga kita mengerti ini. Ya, membangun Babel. Nah, ya, pelacur besar dalam kitab Wahyu mempelai wanita setan. Ya terbentuklah manusia darah daging ini. Kalau dikuasai oleh setan Tritunggal, ia membangun mempelai wanita setan. Tubuh jiwa rohnya dikuasai setan. Semoga kita mengerti. Ya, berarti ini sama dengan tanpa urapan Roh Kudus. Tanpa urapan Roh Kudus ini sama dengan tanpa benda penerang bintang. Bintang itu bintang yang bercahaya. Ya, kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Ini antikris menyangkal Yesus adalah Kristus. Siapakah pendusta itu? Ini antikris. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris. Antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Berarti antikris itu sama dengan tidak diurapi Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa, Yesus Anak Allah, Kristus Allah Roh Kudus. Ya, antikristus sama dengan tidak diurapi Roh Kudus. Maka kalau diurapi Roh Kudus dan tetap dalam firman pengajaran yang benar, kita akan pasti berada di ladang dan bangunan yang benar. Tetapi kalau kita dikuasai oleh dusta nabi palsu, berarti hidup itu tidak akan ada urapan Roh Kudus. Berarti kita simpulkan tadi bahwa makan minum, ya, termasuk juga kawin mengawinkan dikuasai oleh roh jahat, roh najis tanpa bulan, benda penerang bulan. Lalu yang kedua, membeli menjual dikuasai oleh antikris, hanya terus memburu uang, ya, tanpa kasih, tanpa matahari, benda penerang. Lalu yang ketiga, menanam, membangun hal yang jasmani, ya, berarti dikuasai roh dusta. Yang penting apa saja, yang penting saya untung, ya, dusta, bohong dan seterusnya, tanpa Roh Kudus, tanpa benda penerang, tanpa bintang. Berarti apa? Manusia darah daging termasuk pelayan Tuhan yang mengejek, menolak firman pengajaran yang benar adalah hidup tanpa matahari, bulan, dan bintang. Sekali lagi saya ulang, manusia termasuk pelayan Tuhan tampil sebagai pengejek, menolak firman, tetap mempertahankan manusia darah daging, menuruti hawa nafsunya. Berarti ini sama dengan hidup tanpa matahari, bulan, dan bintang. Apa jadinya kalau tidak ada matahari, bulan, dan bintang? Maka hidupnya berada dalam kegelapan gulita.
kegelapan gulita. Akibatnya, Kisah Rasul 27 ayat 20. Ini adalah bagaimana Paulus ya dalam sebuah kapal dengan banyak orang di dalamnya. Kita baca. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Tidak ada benda penerang gelap. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Tanpa benda penerang, tanpa urapan Roh Kudus, hidup manusia hanyalah hidup dalam kegelapan gulita. Maka apa yang terjadi? Akibatnya menghadapi angin dan gelombang. Menghadapi angin dan gelombang. Ya. Bukan berarti orang yang hidup di dalam terang tidak menghadapi angin dan gelombang. Tetapi ada Tuhan di dalam perahunya. Ya, itu kita tahu ceritanya ya, di mana angin gelombang juga menerpa kapal di mana Yesus dan murid-muridnya ada di sana, tetapi Yesus ada di dalam buritan, sebuah buritan. Ya, kapal itu tertolong. Semua yang ada di dalam tertolong. Nah, ini gelap gulita, kena juga angin gelombang. Akibatnya, kalau kita mempertahankan manusia darah daging, berarti hidup dalam kegelapan gulita, tidak ada matahari, bulan dan bintang. Akibatnya menghadapi angin dan gelombang yang ditiupkan oleh setan Tritunggal. Untuk apa tujuannya? Menenggelamkan dan membinasakan. Tujuannya untuk menenggelamkan dan membinasakan. Gelombang itu Bapak Ibu Saudara menunjuk pada pencobaan yang mustahil di segala bidang. Hari-hari ini banyak kemustahilan yang kita hadapi. Ya, dalam nikah rumah tangga, dalam ekonomi yang sulit, dalam apa saja. Nah ini, ya, gelombang menunjuk pada pencobaan yang mustahil di segala bidang yang membuat apa? Kalau hidup dalam kegelapan tanpa Roh Kudus, yang membuat anak Tuhan, pelayan Tuhan kecewa, putus asa, bahkan meninggalkan Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Itulah gelombang. Lalu gelombang juga sama dengan dosa-dosa, sampai puncaknya dosa yang membuat kita menuju Babel untuk dibinasakan. Kalau manusia darah daging, kita akan tetap berbuat dosa. Kaum muda selalu dinasihatkan tontonan yang tidak benar, tetap saja tonton yang tidak benar. Selalu dinasihatkan perkara makan, minum, merokok, tetap saja merokok. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini akibatnya hidup dalam kegelapan. Ya. Dalam Wahyu itu akibatnya apa? Wahyu 18 ayat 21. Arahnya menuju Babel ini, membangun tubuh Babel, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, melemparkannya ke dalam laut. Batu sebesar batu kilangan dilemparkan ke dalam laut. Wah, mana mungkin bisa lagi timbul, tenggelam selama-lamanya. Demikianlah Babel, kota besar itu, dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Ya, kehidupan yang tetap mempertahankan manusia darah daging akan tetap terus berbuat dosa sampai puncaknya dosa, sampai tidak akan muncul lagi. Marilah, itu sebabnya mari, siapapun kita dorong, anak terhadap orang tua, istri terhadap suami sebaliknya. Walaupun masih keras hatinya, suruh aja, yang penting masih mau beribadah, masih ada kesempatan sebenarnya. Tapi jangan sampai mengeraskan hati. Akan jadi batu keras, batu kilangan yang dilemparkan ke dalam laut, tidak akan muncul lagi, tenggelam selamanya. Artinya apa? Tidak akan bisa berubah hidupnya, tidak akan bisa bertobat. Haleluya, itulah gelombang. Angin, apa itu angin? Ini. Angin sama dengan angin ajaran palsu yang membuat kita bimbang sampai meninggalkan firman pengajaran yang benar. Ini angin, ya lebih percaya gosip. Sampaikanlah. Nah, ini. Ya kayak gini caranya, gini cara menyelesaikannya. Sampaikanlah. Disampaikannya bertengkar. Nah, ayolah.
firman, jangan dengar yang lain. Menyelesaikan masalah nikah rumah tangga juga, jangan tanya yang lain, tanya firman. Dengar firman maksudnya juga. Ya. Sana pernah menghadapi begitu. Ya itu orang tuanya begini bisa. Kamu juga tanyalah, tanya. Bertengkar. Nah, ini, ya, kena gelombang angin dan gelombang. Ayo manusia darah daging, hidup dalam urapan Roh Kudus, maka kita akan ketika menghadapi gelombang angin, kita tidak akan pernah gugur, tidak akan pernah kecewa putus asa. Yang B, Kisah Rasul 27 ayat 41. Apa akibatnya kalau kita hidup dalam kegelapan tanpa benda penerang, tanpa urapan Roh Kudus? Tetapi mereka melanggar busung pasir. Jadi busung pasir saya perhatikan, saya lihat, itu artinya busung pasir itu bisa terkumpul akibat gelombang yang terlalu kuat pada tengah laut, dasar laut ini sebenarnya. Tapi ada busung pasir ini bisa tiba-tiba muncul. Kalau kapalnya besar, dia bisa nyangkut di situ. Ya, sehingga haluannya itu nggak bisa kemana-mana. Haluan itu yang di depan kapal itu. Ya, buritan kapal yang di bawah itu sebagai arah kemana, belok kemana. Ya, tapi kalau dia nabrak itu nggak bisa kemana-mana lagi. Kena busung pasir. Ya, ini sama dengan B. Ya, karena gelap. Hidup dalam kegelapan, nggak tahu kan arahnya kemana. Udah kena angin gelombang, kena busung pasir. Ya, berarti ini sama dengan B, akibatnya melanggar busung pasir. Melanggar busung pasir. Ya, dan tidak dapat, nah ini kan, tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu, haluannya terpancang. Itu kalau kapal yang besar itu haluannya itu yang buritan bawah itu yang mengarah gini belok. Kalau itu kena busung pasir nggak bisa kemana-mana, nyangkut. Ya, kena gelombang ya hancur, dipukul oleh gelombang yang hebat. Ya, dan tidak dapat bergerak, tidak bisa kemana-mana. Nah ini kalau tidak taat dengar-dengaran kepada firman. Maka kalau tidak taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, kehidupan kita itu akan membangun rumah kita di atas pasir. Kalau kita taat dengar-dengaran, maka kita akan membangun rumah kita di atas dasar batu yang teguh. Itulah Yesus. Dasar yang paling kuat. Kuat sekali. Teguh. Batu karang yang teguh. Tetapi kalau kita tidak taat, maka kita sedang membangun rumah kita di atas pasir. Inilah sama dengan busung pasir. Ya, apa yang terjadi kalau rumah tangga kita, kehidupan kita dibangun di atas dasar pasir, maka rumahnya akan roboh. Tidak bisa diperbaiki lagi. Ini juga sama dengan kapal yang buritannya hancur. Nah, ini tanpa kasih mula-mula, tanpa korban Kristus, sehingga tetap berbuat dosa. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Nah ini tanpa kasih mula-mula, tanpa korban Kristus, sehingga tidak bisa bertobat. Dikatakan tadi haluannya terpanjang. Haluan terpanjang nggak bisa, nggak ada arah. Nah, ini tanpa pengharapan kan? Tidak ada. Kalau sudah mau kemana dia? Tinggal tunggu hancur saja. Tinggal tunggu berantakan, sudah selesai. Nggak bisa. Berarti tanpa pengharapan, tanpa kesucian. Semoga kita mengerti ini. Mari, artinya apa? Kalau sekalipun kita hebat, manusia darah daging kita mungkin hebat, kalau kita tidak taat, tidak akan ada harapan. Artinya apa? Tidak ada pengharapan, tidak ada kesucian, sama dengan tidak bisa bertobat. Tetapi sekalipun kita hari-hari ini berjuang dalam setiap keadaan kita, kalau kita ada ketaatan sebagai anak, mungkin secara pengetahuan pendidikannya biasa saja. Tetapi kalau kita taat, setan tidak akan bisa menghalangi kita. Kita tidak akan pernah terpancang. Nah ini, mari
Ayo jaga kehidupan kita. Jagalah pertobatan dan kesucian. Yang terakhir akibatnya, kalau kita hidup dalam kegelapan tanpa benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang, Lukas 17 ayat 29, akibatnya hanya dibakar dengan api. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Manusia darah daging, manusia yang hanya menuruti hawa nafsunya, seperti keadaan yang ada di Sodom Gomora, dibakar dengan api. Bapak Ibu Saudara, cepat atau lambat, kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat hari-hari ini, tampil sebagai pengejek-pengejek, mengolok-olok, menolak firman pengajaran yang benar, baik sebagai kaum muda kita, orang tua, dewasa, cepat atau lambat, semua akan sama seperti Sodom dan Gomora, yang hanya akan tenggelam dalam lautan api belerang. Tidak main-main ini, tidak main-main hari-hari kalau kita menolak firman pengajaran yang benar. Tetapi syukur bagi Tuhan, masih ada jalan keluar. Masih ada jalan keluar. Kisah Rasul 27 ayat 21 sampai 22. Paulus ada di dalamnya. Ada satu saja dalam nikah rumah tangga itu bertahan, berjuang. Paulus, di mana di kapal itu banyak sekali orang. Kalau nanti Bapak baca ya, Kisah Rasul 27, Bapak Ibu Saudara, di atas 240-an kalau tidak salah. Semua tidak ada yang binasa, selamat. Kita baca. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta. Sudah dinasihati, jangan berlayar. Tapi karena kegelapan hawa nafsu dan dagingnya, berlayar. Hebat dia. Mungkin yang di kapal itu banyak orang-orang yang ahli ilmu kelautan, jago berlayar. Berangkat saja, nggak apa-apa, ya udah Paulus ikut juga. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah, ini kan tidak taat dengar-dengar. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, ini pertolongan Tuhan. Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertambah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jalan keluarnya, yang pertama, kita harus mau menerima nasihat firman, nasihat yang benar untuk ditaati. 2 Timotius 4 ayat 2. Doakan kami Bapak Ibu Saudara supaya kami tetap kuat. Kadang-kadang juga saya manusia darah daging. Sudah dibeginiin tetap, ya sudah. Biar kita tetap kuat. Saya kuat, Bapak Ibu Saudara kuat. Berjuanglah kita semua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Inilah firman pengajaran yang benar. Menyatakan apa yang salah, menunjuk sampai dosa-dosa yang tersembunyi. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi firman sekarang sedang menyentuh setiap hati kita. Di mana letak kekurangan, kelemahan kita? Oh ya, di sini. Firman Tuhan kan tadi sudah disampaikan. Di mana? Ya, dalam masalah makan, minum, kawin, mengawinkan kah? Ya, atau dalam masalah membeli, menjual, membangun, menanam. Nah, itu tadi. Kalau Bapak Ibu Saudara mencatat. Ini dikuasai oleh setan Tritunggal. Ya, roh najis, roh jahat, setan di udara, ya, antikris, laut, di bumi ini nabi palsu. Nah, itu melambangkannya kalau roh antikris ini laut. Laut ini adalah hasil alam yang paling kaya dari di bumi ini, adanya di laut. Dikuasai. Nah, itulah supaya kita mengerti setan Tritunggal. Kalau kita tanpa benda penerang berarti kita sedang dikuasai setan Tritunggal. Tanpa Roh Kudus hanya menuruti hawa nafsu darah dagingnya, sama itu. Tetapi kalau kita mau taat dengar-dengaran firman pengajaran yang benar, beritakanlah firman, siap sedialah. Ini menasihati, menegur, ditegur, maka perlu tekun, setia, tergembala benar dan baik. Menegur supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi dosa. Itu tujuan. Menasihati, tujuannya menuntun supaya kita tetap hidup benar dan suci sampai sempurna. Kisah Rasul 27 ayat 33 sampai 36. Itu jalan keluarnya. Harus mau
menerima firman, nasihat firman pengajaran yang benar. Kisah Rasul 27 ayat 33 sampai 36. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Kalau manusia darah daging, ini akibatnya nanti. Walaupun dipenuhi dengan hal-hal yang dunia hebat, tetapi sebenarnya dia sedang selalu merasa kelaparan, tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Hidup dalam kegelapan itu sebenarnya kehidupannya tidak pernah puas. Ada sesuatu yang hampa. Walaupun dia ada uang, beli ini bisa, kapan saja bisa. Hampa hidupnya. Lapar, tidak pernah puas. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun dari antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepala. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Ini tentang perjamuan suci. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Yang kedua, jalan keluarnya makan pada hari yang ke-14. Ini sama dengan makan Paskah, makan perjamuan suci. Keluaran 12 ayat 6. Ini dijelaskan dalam Keluaran 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Jadi binatang yang tidak bercacat celah itu, baik domba, kambing, itu dikurung. Ya. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya, ini sama dengan yaitu makan perjamuan suci. Maka saat menghadapi angin dan gelombang, penghukuman, kelaparan, tidak merasa puas, jerih payah, letih, lesu, beban, sebagainya, maka yaitu hidup kita harus ada dalam firman pengajaran yang benar dan perjamuan suci. Itu penting, makanya sudah ibadat sekali seminggu sudah baik, tapi harus ditingkatkan. Ya, harus ditingkatkan sampai masuk dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci. Ya, makan tubuh dan darah Kristus. Firman pengajaran dan perjamuan suci dikatakan tadi membuat kuat teguh hati, membuat kuat teguh hati. Pada ayat yang ke kuat teguh hati supaya kamu tabah. Ayat yang ke-36. Maka kuatlah di dalam tadi Kisah Rasul 27 ayat yang ke-36. Ya. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Ini firman pengajaran ditambah perjamuan suci membuat kita kuat teguh hati. Kuatlah hati semua orang itu. Ini yang penting. Ini jalan keluarnya. Mari. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau perahu kehidupan kita tidak terkandas. Artinya tetap berbuat dosa. Sudah dinasihati tetap tidak berubah hidupnya. Tanpa kesucian, tanpa pertobatan. Tetapi ada jalan keluarnya. Apapun keadaan kita. Mungkin secara jasmani tidak ada kurangnya. Tetapi secara rohani loh, kok gini ya nikah rumah tangga saya. Kok gini ya keadaan saya. Ya, secara makan gak kurang. Bisa masih makan. Masih tercukupi kebutuhan jasmani, tetapi kok selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak bisa mengucap syukur. Mari. Itu tanpa benda penerang. Selalu membangun hal yang jasmani. Ayo, kalau kita ada jalan keluarnya. Sudah mulai perahu hancur, kapal sudah mulai hancur. Harus menerima nasihat firman yang pertama, yang kedua, makan Paskah, perjamu pendalam Alkitab dan perjamuan suci. Firman pengajaran, menerima firman pengajaran
ditambah perjamuan suci membuat kita kuat teguh hati. Artinya apa? Kisah Rasul 27 ayat 30 sampai 31. Artinya apa? Artinya apa? Kisah Rasul 27 ayat 30 sampai 31. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Ini kalau manusia darah daging. Tidak mau dengar firman ini. Tidak mau dinasihati. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Artinya apa? Firman pengajaran yang benar ditambah perjamuan suci membuat kita kuat teguh hati. Artinya tidak melarikan diri dari Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, zaman akhir sudah terlalu sulit di segala bidang. Mungkin ekonomi bisa jadi nggak sulit, tapi untuk menasihati anak, untuk hal-hal yang terlalu sulit. Untuk berkata kepada suami, untuk berkata kepada istri, nggak ada bisa didengar. Manusia darah daging hanya merasa diri benar, hanya membangun dirinya saja, hanya aku dan aku. Tetapi kalau kita kuat teguh hati, tidak melarikan diri dari Tuhan. Adakah hari-hari ini sudah mau melarikan diri dari keadaan? Jangan, tetap kuat teguh hati. Tidak melarikan diri dari Tuhan. Tetapi kalau kita melarikan diri dari firman pengajaran yang benar, tidak akan selamat. Itu sebabnya jangan ada yang keluar dari kapal. Artinya apa? Jangan sampai tidak tergembala benar dan baik. Jangan keluar dari kandang penggembalaan kapal. Kapal inilah, kapal rohani inilah, kandang penggembalaan inilah yang akan mengarahkan kita, menuntun kita sampai masuk pelabuhan damai sejahtera. Semoga kita mengerti. Keluar dari kandang penggembalaan akan mati. Bukan mati maksudnya secara jasmani, secara rohani. Tidak bergairah lagi beribadah. Banyak masalah dalam nikah, rumah tangga, dan lain sebagainya. Kena terus angin gelombang, kecewa putus asa. Lalu kalau dia kecewa putus asa, salahkan orang lain padahal dia yang salah. Mari. Ini. Kuat teguh hati artinya yang kedua, tidak kecewa putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tetapi tetap percaya berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tangan Tuhan sanggup pasti. Mungkin kapal kita sudah mulai hancur, berantakan, tetapi masih ada belas kasih Tuhan, masih ada di dalamnya Paulus. Ini sama dengan masih ada firman dinyatakan untuk menasihati kita. Saya undang pemain musik singer tampil ke depan. Ayo. Sudah beribadah sekali seminggu, tingkatkan. Masuk dalam penggembalaan. Ibadah dalam Alkitab perjamuan suci. Kita semakin hari dikuatkan. Menghadapi keadaan sulit. Sampai antikris berkuasa di bumi. Sehelai rambutmu tidak akan hilang. Artinya apa? Kita terus disucikan, diubahkan terus menerus. Jika Yesus datang kembali, kita akan diubahkan sempurna. Masuk pesta kawin anak domba, Firdaus 1000 tahun damai, masuk Yerusalem. Kita angkat pujian. Haleluya, haleluya. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Haleluya.
kita bangkit berdiri. Syukur. Yesuslah hatiku kehidupan tiap orang yang sudah rusak Tuhan kasih sayang. Haleluya. Yesuslah hatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang terbiasa. Dengan kesungguhan dari awal, di tengah, mungkin menghadapi ombak, pencobaan di segala bidang. Kadang-kadang kita putus asa meninggalkan Tuhan. Jangan ada seorang pun keluar dari kapal kandang pengembalaan. Jangan seorang pun menolak firman kasih telah tiada. Haleluya. Yesuslah hatikan kehidupan. Masih ada jalan keluar. Kalau kita mau dengar firman, taat dengan benar. Jangan terus menuruti hawa nafsu daging tanpa Roh Kudus, tanpa kasih Tuhan, tanpa penebusan. Gelap hidupnya. Haleluya. Tidak tahu arah. Tetapi kalau kita tetap jalan kapal, kandang pengembalaan, firman pengembalaan. Haleluya. Kita tetap kuat teguh hati. Haleluya. Angkat kedua tangan kita, sembah Tuhan. Akui semuanya di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Jangan seorang pun menolak firman. Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami Yesus. Haleluya. 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 Lagi-lagi. Haleluya. 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 Lagi. Haleluya. Musik terus. Musik terus. Haleluya. 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 Musik lagi. Haleluya. 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 Kiranya Bapa, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Kuatkan kami, kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Turunkan kedua tangan kita. Haleluya. Amin. Kapal kami tidak sanggup menghadapi lautan dunia ini. Angin gelombang selalu berusaha untuk menenggelamkan kami. Banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi.
baik secara jasmani, rohani. Betapa Tuhan kami masih banyak menuruti keinginan kami daripada menuruti kehendak Tuhan. Tetapi pada buat siang ini, jangan seorang pun meninggalkan kapal. Harus mau menerima nasihat firman Tuhan. Harus tetap berada di dalam kandang pengembalaan. Maka banyak pun pergumulan kami tetap bisa menang selamat sampai pada pelabuhan kami sejahtera. Terima kasih. Tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Pekerjaan Tuhan kita jalankan, kita angkat kembali pujian ini. Haleluya. Di sana dan pencobaan kami terbang tujuan arah bagaikan yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah tiada. Oh, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan yang orang yang sudah rusak dibetulkan dengan kasih Yesus perhatikan yang tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penyesalan. Ibadah sepekan berjalan seperti biasa. Selasa ibadah doa penyembahan 18.30, Kamis 18.30 ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci, Sabtu 18.45 ibadah kaum muda mudi remaja, ibadah hari Minggu seperti hari ini 10.00, dilanjutkan minggu terakhir ibadah doa puasa pukul 13.00 jam 1 siang, ya itu. Minggu terakhir kita melakukan ibadah doa dan puasa. Baik, selesai ibadah ini kita lanjut latihan sangkur. Puji Tuhan, tidak ada lagi pengumuman. Segera kita tamatkan ibadah ini. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman membuat, firman pengajaran yang benar adalah firman yang disampaikan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Yang akan terjadi pasti terjadi. Demikian juga firman ini dinasihatkan dalam kehidupan kami. Menegur, menasihati kehidupan kami. Untuk menolong kehidupan kami menghadapi angin gelombang di tengah lautan dunia ini. Biarlah kapal kami tetap kuat teguh, sebab kami memberikan diri tergembala benar dan baik. Tidak akan pernah melarikan diri daripada Tuhan. Yesus menjadi dasar bangunan yang kuat dalam nikah rumah tangga kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Gembalakan kami semua kawanan domba Tuhan. Pergumulan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kepala sekolah, guru, pegawai di kantor, pegawai di kedinasan, pegawai bank, karyawan swasta, sales marketing, jual beli sepeda motor, Tuhan berkati. Demikian juga pedagang buah-buahan nanas, sayur mayur, bahan pokok sehari-hari, grosir sembako, Tuhan berkati. Beca petani, transportasi online juga Tuhan berkati. NGO, usaha-usaha di rumah makan, tukang masak di rumah makan, penjual mainan juga Tuhan berkati semua. Mohon kemurahan Tuhan, baik juga peternakan, pensiunan juga Tuhan berkati. Yang sedang membangun usaha,
membutuhkan modal buka jalan, mohonlah kemurahan Tuhan. Omsen-omsen yang sudah mulai menurun, angkat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bisa mengucap syukur, tetap mengandalkan Tuhan. Pergumulan lain, baik juga menghadapi hutang piutang, mohonlah kemurahan Tuhan, ampuni kami, dapat menyelesaikan tepat waktunya. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Demikian juga baik yang merindukan anak juga, Tuhan tolong. Yang menghadapi pergumulan apapun hari-hari ini, baik juga penyelesaian percepatan surat-surat rumah juga buka jalan, mencari pekerjaan, baik juga bergumul kaum muda dalam perjodohan, baik juga masa depan, baik juga pekerjaan. Tuhan tolong semua. Kebutuhan-kebutuhan lain, biaya-biaya keperluan dalam sekolah, kuliah, Tuhan tolong semua. Cukupkan pada waktunya. Kenaikan-kenaikan kelas dari SMA ke perguruan tinggi juga buka jalan. Mohonlah kemurahan Tuhan. Baik juga kenaikan-kenaikan pangkat semuanya, baik juga yang lain-lainnya, biarlah Tuhan yang menolong. Baik juga kami berdoa untuk yang menghadapi pemulihan sakit penyakit, peristiwa juga semakin pulihkan. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Bapak David juga Tuhan persiapan dalam persiapan menuju Pinang juga minggu-minggu depan, Tuhan tolong semuanya. Baik sakit yang dihadapi, ampunilah, biar sungguh-sungguh lewat itu semakin mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga Ibu Santi juga Tuhan tolong sembuhkan dalam pemulihan kesehatannya. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Kami semua, baik juga yang mengalami sakit penyakit, ibu lansia, apapun pergumulan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh darah Yesus yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Selesai latihan sangkur, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai di perjalanan, tiba sehat selamat di rumah. Kembalikan kami dalam ibadah-ibadah kami di tempat ini. Bukakan rahasia firman Tuhan, menggairahkan kami setia beribadah kepada Tuhan, bersaksi kepada yang lainnya, menjadi saksi, menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah lama undur, tarik kembali. Jiwa-jiwa baru Tuhan pertambahkan. Kota di mana kami tinggal, Tuhan berkati semua, jaga kami, lindungi kami, jamin dalam kami bisa bebas beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong kehidupan kami semua. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.